Berikut merupakan infografis hasil survei 2016 komposisi penggunaan internet di Indonesia berdasarkan usia. Pengguna internet Indonesia mengakses dengan 85% menggunakan telepon seluler, 32% menggunakan laptop atau netbook, 14% menggunakan PC desktop, dan yang terakhir 13% menggunakan tablet. 5 hal yang paling sering diakses pengguna internet Indonesia yaitu pesan instan, cari data dan informasi, sosial media, baca berita, dan yang terakhir, streaming video. Dengan adanya internet, segala kegiatan yang ada di masyarakat berubah. Berikut merupakan transformasi dengan adanya internet. Dari sektor pendidikan, manual batch menjadi electronic batch. Dari sektor budaya, dengan kopi darat artinya adalah mengobrol secara tatap muka. Sekarang dengan adanya internet bisa menggunakan aplikasi seperti Skype, Line, dan sebagainya. Dari sektor sosial juga berubah secara drastis. Seperti yang kita ketahui, pasar pada umumnya tatap muka atau dengan transaksi langsung sekarang menjadi belanja online tanpa melalui tatap muka. Tetapi dari sekian banyak keuntungan yang dapat kita dapatkan dari internet, ada hal yang sangat merugikan seperti berita hoaks. Apa itu hoaks? Hoaks adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Berdasarkan hasil survei Master 2017 kepada 1116 responden secara online dalam waktu 48 jam, diklarifikasi hoaks sebagai: pertama, berita bohong yang disengaja dengan 90,3% responden. Kedua, berita yang menghasut dengan 61,6% responden. Ketiga, berita yang tidak akurat dengan 59% responden. Keempat, berita ramalan dengan 14% responden. Dan yang terakhir, berita yang menyudutkan dengan 12,6% responden. Dari mana hoaks menyebar? Media sosial merupakan salah satu platform yang sangat berperan dalam menyebarkan hoaks. Isu hoaks yang paling banyak adalah: yang pertama, sosial politik, kedua, SARA, dan yang terakhir, kesehatan. Bagaimana peran pemerintah dan kita sebagai warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi hoaks? Kita harus melakukan revolusi mental. Revolusi mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan agar bangsa kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan melakukan atau memulai revolusi mental dari diri sendiri sejak dini. Pemerintah telah berupaya dalam pendekatan hukum untuk mengantisipasi hoaks tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT dengan ancaman pidana penjara maksimal 4-6 tahun dan atau denda maksimal 750 juta sampai 1 miliar dalam pasal 45. Tips mengatasi hoaks yang pertama, memeriksa ulang judul berita provokatif. Pembaca harus selalu mengecek sumber berita lain agar informasi yang diterima bukan hasil rekayasa. Yang kedua, meneliti alamat situs web. Yang ketiga, membedakan fakta dengan opini. Pembaca tidak harus menelan mentah-mentah ucapan seseorang narasumber yang dikutip oleh situs berita. Seringkali hal itu luput dari pembaca karena pembaca terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Jadi, kita harus lebih dapat membedakan fakta dan opini. Yang keempat, cermat membaca korelasi foto dan caption yang provokatif. Dan yang terakhir, ikut serta dalam komunitas daring.